Eh, Selamat sore, kita kedatangan para aktivis ini, perkumpulan aktivis kali ini akan membincang tentang seputar kebijakan pemerintah daerah yang dinilai minim. Topik kita angkat tentang gaduh Pertamini. Persoalan Pertamini kita kupas menurut versi teman-teman aktivis. Sejauh mana kemudian kebijakan itu berpihak kepada para Pertamini. Ya, kita sudah kedatangan beberapa aktivis di kantor bagiberita.id. Di sebelah kiri saya Mas Ferry, Endar, Rudi Hartono. Ya, kita mulai saja langsung bahwa kemudian kita diskusi santai ya, bincang-bincang hangat persoalan Pertamini dari sisi regulasi ataupun fakta di lapangan. Menjamurnya Pertamini ini seperti apa menurut teman-teman yang harus disikapi segera? Silakan Mas Ferry. Ini begini Mas, Pertamini ini kan sebenarnya bukan masalah hari ini saja ya. Dari beberapa tahun yang lalu itu sudah ada. Pak, masalahnya kenapa hari ini baru dipermasalahkan? Rame di media, ada apa sebenarnya? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kalau memang Pertamini ini usaha yang ilegal, kenapa sudah berpuluh-puluh tahun bahkan ya, itu dibiarkan gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau memang itu menyalahi aturan, harusnya pemerintah hadir dong. Jadi ada aturan yang mengatur tentang usaha ini kan bukan usaha mencuri, Mas. Ini usaha halal gitu loh. Mereka itu pengusaha. Hemat Mas Ferry, persoalan Pertamini yang ada di Kabupaten Sumeneb yang sudah menjamur ke pelosok-pelosok desa ini, ada regulasinya nggak? Artinya legal atau tidak? Sampai detik ini, saya itu belum pernah melihat ada peraturan, contoh Perbup yang mengatur tentang Pertamini ini. Ya. Kalau melihat turunan dari PP BPH Migas ya, harusnya celah itu ada. Jadi mereka itu bisa disebut sebagai subpenyalur. Subpenyalur itu pengusaha yang berhak menjual BBM selain APMS dan SPBU. Masalahnya sekarang pemerintah hadir enggak untuk melindungi rakyatnya yang berusaha ini? Kan selama ini tidak. Untuk membuat Pertamini gitu ya? Iya, mereka ini sebenarnya kan berusaha ilegal, bukan mencuri mereka Mas. Mereka itu kulaan dijual lagi, itu halal gitu, bukan barang haram yang mereka jual. Nah, kenapa pemerintah tidak hadir untuk melindungi? Intinya itu. Oke, artinya dari sisi regulasi terkait bisnis Pertamini ini, BBM ini oleh masyarakat sebenarnya bisnis halal kan begitu. Hanya saja persoalan payung hukumnya yang belum ada dari pemerintah daerah kan begitu. Kalau dari regulasi yang diatur di BPH Migas seperti apa sebenarnya Mas? Sebenarnya ada di pasal 5, pasal 6 BPH Migas tahun 2015 itu ya. Itu ada yang namanya penunjukan subpenyalur. Subpenyalur itu syaratnya mudah sebenarnya. Jadi mereka harus mempunyai izin dari SDA Pemkab. Mereka yang harus mengeluarkan izin. Setelah itu ada beberapa syarat seperti di daerah tempat Pertamini itu didirikan, tidak ada penyaluran BBM seperti jauh dari APMS atau jauh dari SPBU. Saya kira syaratnya sebagian besar itu seperti itu. Untuk syarat detailnya seperti teknis lah, mereka harus punya dispenser, mereka harus punya penyimpanan maksimal 3.000 liter dan sebagainya. Gimana respon Mas Rudi terkait dengan aturan di BPH Migas? Apakah memang bebas kemudian rakyat bikin Pertamini atau seperti apa ini? Justru itu yang saya prihatinkan dari tahun-tahun sebelumnya. Karena dengan menjamurnya Pertamini ini, pemerintah khususnya daerah Kabupaten Sumeneb sampai saat ini belum berani mengambil langkah untuk membuat regulasi. Kita kan sangat prihatin terhadap pengusaha-pengusaha Pomini yang saat ini sedang diobo-obo oleh teman-teman aktivis kan. Tapi saya setuju juga sama teman-teman aktivis. Karena pengusaha Pomini itu
itu setelah kita pernah nanya dulu, saya kalau nggak keliru sama Mas Endar ke perizinan. Memang perizinan belum pernah mengeluarkan izin terkait POM ini. Nah, kenapa alasannya? Menurut perizinan karena tidak ada regulasi yang mengatur. Nah, seharusnya kan ini yang perlu diperjuangkan sama pemerintah. Itu kan tugas pemerintah. Sedangkan mesinnya jelas, mesin operasional Pertamina itu legal. Nah, kenapa terkait operasionalnya itu kok nggak diperjuangkan? Kalau memang pemerintah ini mampu mengadakan mesinnya, kenapa kok operasionalnya nggak? Bentar Mas, dispenser Pertamina itu ditera ulang sama Disperindak? Tidak ada, saya yakin tidak ada. Kalau memang Disperindak mengawasi terhadap Pertamina yang menjamur di daerah kita ini, itu pasti dicek teranya. Kenapa? Saya yakin tera yang dikeluarkan oleh Pertamina itu tidak sesuai dengan tera yang di SPBU. Saya yakin. Artinya lebih mahal barang-barang BBM yang dijual di Pertamina. Volume yang keluar bisa saja dipermainkan. Dan itu memberi ruang terhadap pengusaha-pengusaha Pertamina untuk mengurangi volume atau takaran yang seharusnya 1 liter, kan itu bisa kurang. Kita kan tidak tahu. Dari sisi nah, ini takaran yang bisa siapkan masyarakat. Oke, dari sisi takaran itu bisa berkurang. Yang kemudian, yang kedua, persoalan harga ini juga bisa lebih mahal Pertamina kan? Jelas. Karena dia mengolah untuk dijual lagi, untuk mendapatkan untung, untuk mendapatkan upah. Ya, makanya ini perlu dipertegas Mas Rudi. Dalam artian, kalau ini memang bisnis legal, dalam artian sudah ada payung hukumnya, ini kan harusnya mendatangkan langsung dari Pertamina gitu loh. Nah, itu jadi kan tugas. Sehingga harganya sama antara Pertamina dengan SPBU kan begitu. Betul. Nggak bisa Mas. Gimana? Pertamina itu anggap aja mereka sudah punya izin ya sebagai subnyalur, itu nggak bisa langsung membeli ke Pertamina. Jadi prosesnya kalau dalam undang-undang BPM Migas itu mereka itu harus membeli ke SPBU atau APMS terdekat. Nah, tugasnya pemerintah itu sebagai penengah, koordinator. Jadi dia yang mengeluarkan regulasi, dia yang akan mengatur koordinasinya gitu. Dan pembeliannya pun ada kuota. Jadi kuota untuk wilayah Sumeneb berapa ribu ton. Nah, itu mereka tidak bisa, Pertamina tidak akan bisa nambah lagi. Jadi kuota itu yang akan dibagi lagi. Jadi yang sebenarnya yang jadi masalah, kenapa ini jadi rame? Saya negatif thinking saya ya, mungkin ada pelaku SPBU atau APMS yang merasa tersingkirkan, yang merasa disaingi dengan adanya Pertamina ini. Berarti bukan bisnis yang semestinya begitu ya? Artinya kalau kemudian ini masih ngesup ke SPBU Pertamina ini, harganya kan harusnya lebih mahal, wajar Mas? Ya. Iya kan? Tapi kalau ini langsung dari Pertamina ke ke Pertamina, harganya kan harus sama kan begitu? Ya, tapi regulasinya tidak bicara seperti itu. Iya, gimana? Regulasinya sub penyalur ini tetap harus membeli ke SPBU atau ke APMS. Seperti itu. Meskipun dia sudah punya Rekom atau sudah punya izin dari Pemkab. Artinya pihak Pertamina ini sudah menyadari betul bahwa kemudian bisnis BBM ini, distribusinya ini dilegalkan dong ketika kemudian ya pasti dia yang bikin kan ngesuk undang-undangnya. Ini sini BBM kita kan aneh Mas. Ya. Mereka itu memonopoli. Ya. Mereka itu menguasai. Ya. Bahkan regulasinya mereka bikin sendiri, operatornya mereka bikin sendiri. Lah kok masih bikin bingung rakyat yang di bawah? Pertanyaan besarnya kan itu. Makanya saya bilang dari tadi, kalau kemudian ini tidak didatangkan langsung dari Pertamina, lagi-lagi rakyat bisa dirugikan lagi karena harus nambah biaya lagi untuk pembelian BBM itu kan begitu Mas. Jadi ini kan legal sudah gitu. Nah, disitulah pemerintah setempat hadir untuk menengahi. Ada nggak sekarang? Kan pertanyaan itu, pertanyaan besarnya. Regulasinya ya. Kenapa itu tidak dilakukan? Dan yang jadi pertanyaan besar saya ya, di daerah yang kepulauan seperti Sumeneb ini, itu kan masalah harga BBM yang berbeda, lebih mahal pasti kan? Terus ketersediaan BBM yang juga susah.
Lah, kenapa ini tidak diselesaikan dari dulu? Dari pemilu dulu lah sampai rezim sekarang. Iya. Ini kan cuma masalah gampang. Betul. Bikinlah regulasi selesai udah. Peraturan bupati dalam hal ini ya? Pasti, karena Perbup itu kan pasti akan menurun dari Perda PPA Migas, PPP Migas. Kenapa itu? Kalau itu dilakukan, selesai sudah masalah di kepulauan. Iya. Itu yang kita tanya besar. Kenapa tidak dilakukan? Ada apa? Apakah karena ada pengusaha PPA Migas itu yang pejabat, entah itu dewan kayak tim sesnya kayak, sehingga setiap ada peraturan seperti itu keluar, stop dulu mas, saya yang rugi nanti. Nah, itu kan yang jadi masalah. Apalagi di kepulauan ini, langkahnya luar biasa kan begitu. Ya, ini ada fakta menarik bahwa kemudian bisnis ini sebenarnya sangat menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, ya kan? Menjamurnya Pertamini ini bagian dari bisnis masyarakat. Ini cuman mereka diganjal oleh persoalan regulasi yang tidak ada yang mengaturnya kan begitu. Kira-kira ada tambahan ini persoalan begitu, Mas Rudi Hermawan? Jadi begini, menurut saya simak dari tadi itu hanya berbicara tentang teknis ya. Ya. Lalu bagaimana kemudian Kerangkanya pemerintah itu mengambil sikap? Jadi kita tidak perlu membahas tentang head atau harga eceran tertinggi ya kan? Berbicara tentang APMS, berbicara tentang Pertamini ya kan? Kalau secara teknis saja itu sudah bisa dikatakan ilegal karena tidak diatur. Jadi harusnya pemerintah itu berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat agar usaha mereka itu ya untuk mencari nafkah untuk keluarganya itu bisa terpenuhi gitu. Jadi nggak ada ketakutan bagi mereka. Ini kan seolah-olah usaha-usaha ini memberikan kita itu sebuah mindset. Jadi benar kata Mas Ferry tadi bahwa kemudian yang ditunggu di sini adalah hadirnya pemerintah. Karena apa? Karena masyarakat sudah kreatif dalam hal ini membangun bisnis sendiri kan begitu melalui Pertamini. Persoalan berikutnya yang datang adalah persoalan harga ini akan membengkak tentunya karena harga tidak sama dengan SPBU kan begitu. Jadi lagi-lagi korbannya adalah masyarakat sehingga menambah beban pembiayaan lagi kan begitu. Ini menarik tadi untuk dikupas adalah terkait dengan legal dan tidak legalnya. Ini seperti apa kalau menurut Mas Rudi ini? Iya, sejauh ini kan begini, apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah sejak awal adanya Pertamini tersebut. Yang pertama, mesin itu disebutkan tadi bahwa mesin itu adalah legal. Bagaimana mungkin mesin itu menjadi legal? Ketika regulasinya saja belum diatur. Pasti legal dong, mereka beli bayar pajak. Betul. Tapi kalau sudah ada pajak berarti legal. Betul, mesinnya. Tapi regulasi penggunaannya itu apa manfaatnya? Mesin itu kan digunakan untuk ini. Gimana? Nah, itu yang dimaksud saya tadi. Kenapa pemerintah ini jika bisa melegalkan mesinnya kok tidak bisa mengurus operasionalnya? Ini kan masalah teknik. Nah, seharusnya pemerintah segera mengambil langkah untuk membuat regulasi. Pemerintah dalam hal ini? Ya, Pemkab lah. Iya. Terus kita pemerintah siapa lagi kalau bukan Pemkab? Stakeholder yang berwenang. Leading sektornya siapa? SDA. Ya seharusnya SDA itu membahas, dia yang membawa ke Pertamina. Jemput bola lah ya. Nah, begitu yang dimaksud saya. Ya, jemput bola tersebut itu adalah upaya-upaya dari pemerintah gitu kan untuk melegalkan hal tersebut. Sekarang pertanyaan besarnya, kenapa itu tidak dilakukan selama bertahun-tahun? Ada apa? Mungkin saya bisa menjawab pertanyaan Mas Ferry. Sesuai dengan hasil investigasi dan konfirmasi kita beberapa tahun yang lalu. Jadi kita memang dulu itu sudah sempat menyoroti terkait menjamurnya Pombidi yang ada di Kabupaten Sumeneb ini. Bahkan jaraknya itu kan bisa dikatakan terlalu dekat ya. Nah, setelah kita mencoba konfirmasi kepada SDA pada waktu itu, mereka itu berdalih tidak ada regulasi yang mengatur terkait dengan masalah POM ini. Jadi sebenarnya
ketika dijelaskan oleh Mas Ferry tadi itu bahwa memang sudah ada payung hukum yang jelas terkait dengan penyalur BBM ini. Jadi seharusnya Pemkab untuk saat ini kan sudah hadir di tengah-tengah masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha POM ini supaya mereka itu menjalankan usahanya dengan aman, dengan tenang. Karena di selama ini di yang saya lihat itu masih ada dua versi, Pak. Yang versi pertama itu menyatakan bahwa ada kalangan aktivis itu yang menyatakan bahwa usaha POM ini legal, ada yang menyatakan ilegal. Oke. Nah, kenapa mereka mengatakan ilegal? Ya karena yang itu tadi, tidak ada payung hukum yang jelas yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Sumeneb untuk melindungi para pengusaha-pengusaha POM ini. Sehingga di situ dijadikan celah bagi para beberapa aktivis di kalangan kita yang menyatakan langsung mengklaim bahwa itu adalah usaha ilegal. Benar mereka. Saya katakan mereka itu persepsi pendapat mereka, penilaian mereka itu benar karena POM ini kan juga berkaitan dengan safety, Pak. Ya kan? Sudah beberapa kali POM ini di Kabupaten Sumeneb ini terjadi kebakaran. Salah satu contohnya di Kecamatan Soronggi, ya nggak tahu itu kayaknya tahun berapa itu kan pernah terjadi kebakaran. Nah, di situ ketika sudah hadir regulasi, hadir pemerintah untuk membuatkan sebuah regulasi di situ kan berarti terkait dengan safety-nya juga kan itu menjadi perhitungan, Pak. Terkait dengan TERA tadi kan yang disebutkan teman-teman tadi itu TERA secara tidak langsung aktivitas atau bisnis BBM yang dijalankan oleh masyarakat dalam hal ini untuk meraup sedikit keuntungan rupiah itu terganggu kan begitu? Terganggu, Pak. Dengan tidak adanya terganggunya tadi itu yang kedua terkait dengan masalah keamanan mereka, terkait dengan pengolahan BBM-nya itu yang di SPBU kan begitu, Pak. Karena dia juga berbenturan dengan regulasi pengangkutannya. Kan ya kan itu kan diatur juga, Pak, di BBM Migas terkait pengaturannya dan begitu. Yang kedua, Pak, terkait safety-nya juga kita kan pertanyakan POM ini. Betul. Sekarang begini ya, ini ada temuan, ada fakta baru bahwa kemudian sejak BBM naik oleh pemerintah pusat, faktanya adalah banyak SPBU sekarang itu mati suri dalam artian Pertamini dalam artian POM mini yang beredar di masyarakat itu sekarang yang sudah dijalankan usahanya bertahun-tahun sekarang tidak bisa berdagang atau memperjualbelikan pertalite. Jadi mereka hanya bisa solar ataupun pertamax begitu loh. Kenapa kalau nggak bisa jual pertalite? Info yang kita tanyakan karena dari mereka itu harus untuk mengurus itu harus ada rekom dulu begitu. Tuh bukannya semua harus pakai rekom. Pokoknya semua BBM yang bersubsidi harus pakai rekom. Iya. Hanya pertalite. Iya, terlepas kemudian dari awal misalnya itu harus pakai rekom dan segala macamnya. Ini fakta terbaru. Kalau dulu misalnya mereka bisa ya kan. Tapi sekarang ini mereka tidak bisa sudah. Untuk yang pertalite ya kan. Nah, tapi kenapa? Saya bikin itu pertama kok bisa gitu loh. Ini pertanyaannya. Kayak minyak goreng lah. Iya. Dulu kita beli minyak goreng mau beli 2 kontainer boleh. Tapi sekarang enggak. Ya, ini ada sama-sama disubsidi Ini adalah PR bagi pemerintah kita begitu, Pak ya. Ketika dulu itu mereka bisa bebas berjualan pertalite gitu. Lama-lama kita beli aqua juga nggak boleh. Tapi setelah BBM itu naik ada penyesuaian harga kan begitu. Sekarang malah mereka tidak bisa menjual pertalite. Tapi kayaknya sebagian masih ada yang menjual pertalite kan begitu, Pak ya. Di lapangan masih ada. Nggak mungkin mereka itu hubungannya dengan SPBU bagaimana kan menurut gitu. saya ini persaingan bisnis. Karena maaf ya, BUMN itu punya Pertasop. Nggak laku dong Pertasop kalau Pertamini. Kalau itu jelas apa yang disampaikan. Jadi ini alasannya pemerintah itu mau bantu masyarakat berdagang, memenuhi kebutuhan pokoknya, atau ini politis. Nah, cuma pemerintah ini secara tidak langsung gitu mencekek pengusaha-pengusaha kecil. Di situ diadakan mesinnya, tapi pengoperasionalnya tidak dilegalkan. Nah, itu yang dimaksud saya tadi. Ini kan tugas pemerintah. Oke, kita harusnya ini datangkan dari pemerintah daerah ataupun dari perwakilan dari Pertamina kan begitu ya? Betul. Untuk kemudian diskusi ini menjadi ada solusinya nanti. Mungkin Pertamina itu ketika sudah ada hadirnya pemerintah, Pertamina itu mungkin ya. Kalau sudah di situ sebagai tupoksi dari pemerintah ini kan sebagai koordinator, Pak. Iya. Selama ini kan pemerintah itu tidak menggunakan tupoksinya dia sebagai koordinator.
Artinya dia itu tidak menengahi persoalan menjamurnya POM ini. Pemegang kendali. Nah, pemegang kendali Pak ya. Regulatornya. Nah, ketika nanti persoalan ini sudah diterbitkan sebuah produk hukum, artinya regulasi yang mengatur tentang BBM migas, mungkin Pertamina itu menjadi sebuah pertimbangan bagi Pertamina untuk yang seharusnya itu awalnya ya katakanlah versi teman-teman itu kan banyak yang menyatakan bahwa BBM itu khususnya bagi BBM yang bersubsidi itu sudah tidak ada suplai kedua, ya kan? Tidak ada suplai kedua, artinya cuma mentok di SPBU atau FMS kan begitu Pak. Ke Pertamina itu tidak ada, tapi ketika pemerintah itu sudah hadir di situ dengan regulasinya, dengan produk hukumnya untuk melindungi para pengusaha Pertamina ini, saya yakin Pertamina juga itu akan mempunyai pertimbangan untuk melegalkan, istilahnya melegalkan. Mas, ya. Pertamina itu kan punya regulasi biomigas. Di situ boleh kok jualan kok selain SPBU. Apalagi Pak, apalagi sudah di situ di aturannya di BPMS itu sudah boleh. Berarti ini kan kendalanya cuma di pemerintah Pak. Di daerah kan? Di daerah kan begitu, Pak. Jadi ketika sudah di daerah itu ada regulasinya yang mengatur, berarti kan ini aman-aman saja Pak. Yang dulunya itu dikatakan ilegal, ya kan? Sampai saat ini masih dikatakan ilegal POM ini kan bisa menjadi legal Pak. Para pelaku usaha POM ini itu juga saya melihat itu di lapangan, dia itu tidak kaya amat Pak. Ya. Okay. Dia itu jadi begini. Sebentar Pak. Dia itu ekonominya masih menengah ke bawah. Jadi mereka itu melakukan usaha itu adalah tujuannya untuk mencari nafkah untuk anak istrinya Pak. Jadi sebenarnya persoalan Pertamina ini harus disegerakan oleh pemerintah karena ini persoalan yang ironis dan miris sekali gitu. Sejak kebijakan pemerintah menaikkan BBM itu ya kan, ini banyak efek domino yang kemudian ngimbas kemana-mana gitu. Termasuk salah satunya dalam hal ini adalah penjual di Pertamina kan begitu. Betul. Dengan kemudian tidak adanya tidak bisanya menjual Pertalite yang harus ada rekom ini kan. Kalau Mas Ferry kan bilangnya tadi, apakah selama ini mereka sudah ada rekom kan begitu. Ini fakta terbaru adalah Pertamax saja tidak bisa mereka jualan harus ada rekom. Ini malah tambah menghambat bisnis mereka untuk mendapatkan kalau berbicara rekom ya, dari sisi bisnis kan begitu. Kalau kita berbicara rekom yang digunakan kalau tidak keliru Pak ya. Dari dulu itu yang digunakan adalah rekom pertanian Pak ya. Betul. Pertanian kan? Dan perikanan itu Pak yang digunakan dari dulu. Bukan rekomnya itu untuk kegiatan usaha. Mengolah BBM di SPBU itu diperjualbelikan Pak, tapi diperuntukkan untuk nelayan dan usaha pertanian Pak. Justru yang sangat kalau kita berbicara rekom, yang sangat disayangkan lagi, baru-baru ini saya dengar info dari masyarakat bahwa untuk mengambil Pertalite itu harus ada rekom dari kepala desa. Nah terus lagi, kalau kepala desa berani mengambil risiko untuk mengeluarkan rekom, kenapa pemerintah daerah kok nggak berani? Itu yang jadi pertanyaan saya. Jadi memang PR-nya di sini Pak. Ini pemerintah kan seakan-akan pemerintah melempar handuk kepada pemerintah yang di bawahnya. Ini kan termasuk tanggung jawab besarnya kan ada di pemerintah desa ketika ada penyalahgunaan. Apa sih kemudian urgensinya harus ada rekom dari kepala desa kan begitu kira-kira? Betul. Karena yang diminta SPBU setelah kita mau ngambil Pertalite untuk kebutuhannya masyarakat yang ada di desa yang jauh sama SPBU itu diminta rekom dari kepala desa. Nah ini kan sangat disayangkan. Pertanyaannya buat apa gitu loh ada rekom dari kepala desa? Memang aturan BPMG gitu. Aturannya BPMG itu harus ada kepala desa. Karena gini Mas, kepala desa itulah yang sangat paham tentang kebutuhan masyarakatnya. Jadi masyarakatnya di daerahnya itu kalau memang itu desa nelayan ya, berarti butuhnya solar. Kalau itu daerahnya daerah dagang ya mohon maaf saya potong Mas Ferry, saya potong. Kalau untuk kebutuhan solar itu tidak harus dari dinas terkait. Tapi kalau untuk Pertalite itu bisa dikeluarkan dari kepala desa. Semua BBM yang bersubsidi kepala desa bisa ini kan Pertalite ini kan masuk penugasan. Jadi Mas yang melakukan rekom itu yang saya tahu ya, itu ada 4. Jadi SDM sendiri SDA, kepala desa sama UPT perikanan atau UPT
pertanian. Jadi empat instansi ini yang bisa mengeluarkan rekom. Jadi teman-teman jangan salah ini di situ, jangan salah mengartikan karena antara solar dengan pertalite ini, solar ini disubsidi oleh pemerintah. Pertalite juga. Kalau pertalite ini penugasan disubsidi oleh Pertamina sendiri. Oh gitu. Iya. Bukan jadi dari Pertamina. Makanya dia dikatakan penugasan itu Pertamina yang mensubsidi. Kenapa Pertamina membatasi kota yang dikirim ke daerah-daerah masing-masing? Kenapa? Mungkin ya menurut saya ini takut ada pembengkakan kota. Takut banyak penyalahgunaan di bawah. Jadi kalau penugasan itu disubsidi kalau masalah kuota kan memang sudah dibatasi. Iya, makanya saya tuh bingung, Mas. Nah, kalau solar disalahgunakan boleh lah. Dia yang bukan industri dibuka industri. Pertalite ini kan nggak bisa dipakai industri. Ya udah umum aja dipakai kendaraan motor gitu. Kita dari tadi kan konteksnya dari Pertamini. Tapi kalau Pertamini untuk mendapatkan pertalite kita harus ada rekom dari kepala desa. Nah, oke. Jika kepala desa berani mengeluarkan rekom itu, kenapa pemerintah nggak berani? Itu kan jadi pertanyaan saya. Ini pertanyaan rakyat. Ini pertanyaan rakyat. Kenapa kemudian harus ada rekom? Itu dulu dijawab. Kenapa butuh rekom itu? Karena itu anjuran dari BBM Migas. Iya, yang begini. Jadi kalau saya, kenapa harus ada rekom? Ya biar yang jualan itu aman jualan, biar tidak diramein aktivis, biar diberitakan, biar dianggap polisi. Berarti dianggap legal kan begitu? Biar adanya rekom, biar bisa legal. Nanti mereka jualan tenang. Seperti yang disampaikan Mas Ferry tadi kan, bahwa bolehlah solar itu disalahgunakan ya kan. Ini topik kali ini ya kan membahas tentang Pertamina. Iya. Jadi dan Pertamina tidak menjual solar dari awal itu kan memang sudah penyalahgunaan ketika tidak diatur, iya kan? Ya, oke. Sekarang begini. Kalau dasarnya ada rekom untuk alasan rasionalisasinya adalah untuk legalisasi ya kan, bahwa ini legal atau tidak, apa sih urgensinya terhadap masyarakat gitu loh? Oh ini bisnis kok. Artinya, kalaupun toh ini tidak legal, ketika harganya lebih mahal, orang akan beli yang tidak legal kok daripada yang legal. Kan itu faktanya. Nah, persoalannya di sini di safety, Pak. Iya. Safety dari keamanan kan gitu loh, Pak. Jadi kalau kita lihat lokasi POM ini kan di padat penduduk. Rawan. Di daerah padat penduduk. Di daerah padat penduduk. Tidak terjamin terjadi kecelakaan kebakaran di situ kan merembet kepada rumah-rumah penduduk. Nah ini kan urgensinya di sini sebenarnya. Makanya kemudian kalau terkait dengan masalah harga, lebih mahal di Pertamini lah. Sudah di situ kan ada harga yang sudah tertera. Di POM itu misalnya 7.000 atau 10.000 dijualnya 10.200. Nah, kalau misalnya masyarakat itu merasa ini mahal, kan tidak mungkin beli. Tapi kan mereka sadar bahwa memang itu sudah lebih mahal dan masyarakatnya sudah tahu bahwa di POM ini itu harganya lebih mahal. Jadi bagi saya itu tidak masalah harga itu tidak ada yang dikorbankan. Oke, kalau persoalannya adalah lebih ke safety misalnya. Di aturan di BPH Migas seperti apa sih kemudian? Kan selama ini tidak ada kemudian Pertamina yang legal kan begitu. Ini gimana aturannya sebenarnya di BPH Migas? Nah, di situ ya seperti yang disampaikan oleh Mas Ferry tadi. Berdasarkan di peraturan BPH Migas ya Mas ya. Di situ kan butuh keterhadiran dari pemerintah kabupaten dengan menghadirkan sebuah produk hukum berupa perbuk gitu kan, peraturan bupati. Bagaimana di situ untuk mengatur itu kan usulan. Bukan usulan Mas. Itu usulan. Dalam artian di BPH Migas aturannya itu seperti apa? Ini kan misalnya apakah Pertamina ketika kemudian ada di kampung harus jauh dari rumah penduduk? Itu bunyi aturannya misalnya. Jadi gini Mas sayangnya ya. Gimana? Pemerintah pusat Nggak ada Pak di situ. Iya, pemerintah pusat itu kan sudah lewat BPH Migas ya, itu kan sudah memberikan celah bahwa di situ ada sub penyalur dengan syarat tertentu ya. Saat mereka sudah memberi peluang untuk pihak ketiga selain SPBU dan APMS, berarti masyarakat boleh dong menjual selain SPBU. Masalahnya sekarang saat mereka menjual, mereka akan berbenturan dengan
legalitasnya lagi. Tidak ada peraturan di daerah yang mendukung aktivitas niaga mereka. Akhirnya mereka diubur-ubur aparat, diubur-ubur oknum aktivis, oknum media gitu loh. Masalahnya itu, sekarang kita berusaha nih, masyarakat memenuhi hajat anak istrinya. Lalu di mana keterhadiran pemerintah itu untuk melindungi rakyatnya? Intinya kan itu. Padahal celah regulasinya itu ada. Kenapa tidak dibuat? Alasannya apa? Ya. Artinya kalau ini hanya persoalan rekom, kenapa tidak diurus saja sama pemerintah? Akhirnya bisnis para Pertamina bukan hanya pemerintah. Ya. Kenapa pengusahanya juga tidak mau mengurus? Apakah karena edukasi dari pemerintah itu kurang? Sebentar. Karena dari awal, Mas ya, Mas Ferry ya, dari awal bisnis Pertamina ini sudah jalan. Artinya secara tidak langsung ini persoalan administrasi, pengurusan rekom dan lainnya sudah selesai. Ini yang menjadi tanda. Nggak bisa. Ini tanda tanya besar adalah ketika BBM naik, ini Pertalite sudah tidak bisa, alasannya rekom. Ini gimana sih? Kita kembali ke awal. Kalau kita mau usaha, otomatis harus ada izin yang kita urus. Ada pajak, ada retribusi yang kita bayar. Ya. Harusnya kita sebagai masyarakat sadar dong. Kalau kita bikin usaha, ya bayarlah pajaknya. Berarti jangan ya hanya izin modal lah. rekom ya. Jangan hanya modal rekom. Rekom salah satu dari izinnya, salah satu dari Begini, regulasi itu. Begini Mas Edu. Jadi karena BBM naik, bukan karena BBM naik. Kalau Pertalite itu dulu belum subsidi. Termasuk kategori penugasan. Belum disubsidi oleh Pertamina. Okay. Dulu kan masih ada premium. Iya. Nah, premium yang termasuk penugasan. Iya. Nah, itu yang dilarang juga dulu ketika kita tidak membawa rekom, itu juga dilarang karena itu subsidi. Betul. Apapun bentuknya yang bertentangan dengan yang berhubungan dengan subsidi itu dilarang tanpa ada rekom. Nah, menurut hemat saya, jadi kita kalau membahas ini nggak akan selesai. Karena ini tugasnya pemerintah. Ini kita hanya menyampaikan suara rakyat, suara masyarakat, terutamanya pengusaha pemini. Nah, sekarang hemat saya, pemerintah ini hadirlah di tengah-tengah masyarakat untuk melegalkan ketika bisnis ini terganggu gitu. Betul. Menurut sampean kenapa kenapa pemerintah sampai detik ini tidak pernah mau hadir dalam masalah ini? Jadi begini ya. Saya itu khawatir masyarakat itu akan berpikir ini ada dugaan indikasi monopoli oleh pengusaha, oleh pengusaha SPBU dan APMS. Iya, betul. Terutama di daerah kepulauan. Betul sekali. Jadi bagaimana kita jangan di daerah kepulauan itu APMS punyanya BUMD. Kalau di situ ada indikasi untuk dimonopoli oleh SPBU atau APMS, kayaknya pengusaha Pertamina ini, Pak, dia itu ngolaknya ke SPBU, Pak. Emang harus. Mau ngolak mana lagi? Terus kalau begini, mau beli mana lagi? Ya kan dia ke SPBU. Kalau kita melihat di pom-pom yang ada di Kabupaten Sumeneb ini, Pak ya saya tidak mau katakan semuanya, tapi yang ada di pinggiran kota kita ini, kita lihat tiap malam itu pasti ada pengusaha pom ini yang mengolah BBM di sana. Itu kan kalau dulu sampai antre ya Pak ya, sampai antre dulu itu sebelum BBM ini naik. Nah, justru pemasukan bagi saya itu pemasukan yang lebih banyak bagi SPBU adalah bagi para pengusaha Pertamina ini. Begini Mas, logikanya ya. Logikanya ke sana, Pak. Kalau Pertamina ini dianggap saingan oleh SPBU, iya. Mereka ini loh beli ke SPBU. Kenapa dia merasa rugi? Kan harusnya enggak loh. Nah, benar. Kenapa mereka merasa rugi? Karena mereka di luar Pertamina, mereka bisa menjual juga di atas head. Saat ada Pertamina atau saat ada penjual penyalur yang menjual aja solar sekarang 5.500, jual 7.500. Lalu SPBU-nya ini diduga juga menjual 7.500 kok. Makanya Mas Ferry, yang dimaksud saya ada juga kong-kali-kong di begini Mas Ferry. Yang dimaksud saya tadi untuk menghindari dari harga di atas head Pertamina, itu tugas pemerintah harus membuat regulasinya biar cepat tertata. Ya, jadi ini sudah mengerucut, saya pikir ini sudah mengerucut bahwa kemudian persoalan langkahnya Pertamax di Pertamina itu ini juga bagian dari
ketidakhadiran pemerintah dalam membuat sebuah regulasi kan begitu. Betul. Termasuk bagaimana kemudian Pertamina ini menjual harga di atas HET kan begitu. Jadi ini PR yang harus segera dijawab oleh pemerintah. Kalau kita berbicara pemilih ini sudah menjual di atas HET, Pak. Uang SPBU-nya juga seperti yang Mas Ferry sampaikan tadi. Dugaan. Iya, dugaan. Itu sudah diduga kuat menjual di atas HET. Bahkan sekarang ini ada pemberitaan bahwa ada beberapa SPBU yang sudah menjual di atas HET. Kan begitu loh, Pak. Ini artinya Kalau itu kan oknum, Mas. Iya. Ya, Ini oknum artinya, kan. Jadi itu oknum ini. Oknum banyak, Mas. tapi kalau Pertamina bukan oknum. Jelas ini usaha yang ilegal yang sengaja dibiarkan selama ini. Ini bukan oknum, jelas ini pemerintah bukan tidak tahu. Ya sudah, ini kan artinya kita sudah sepakat ini, sudah mengerucut bahwa kemudian ini persoalan regulasi yang harus segera dibuat oleh pemerintah. Karena tidak adanya pemerintah. Karena tidak adanya pemerintah di situ ya kan. Oke, Ketika kita akan lanjut perbincangan hangat ini di Dengan menghadirkan episode berikutnya dengan menghadirkan pihak-pihak terkait, Ya. pemerintah daerah dari pihak Pertamina juga kan begitu. Betul. Fatwa. Saya kira bincang-bincangan ini sudah kita akhiri dulu untuk kemudian kita bahas di sesi-sesi berikutnya. Sekian, terima kasih.